Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali mempertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, itu aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa sampai akhir hayat kita jaga. Dan saya masih ingin menyampaikan materi tentang spiritual journey, perjalanan menuju Allah, yang terminalnya Bapak-bapak yang Allah muliakan, dalam terminologi tasawuf, jalan kita menuju Allah itu menempuh kurang lebih sekitar 7 terminal. Terminal pertama disebut dengan taubat. Dan terminal pertama taubat ini apa ya? Kalau kita bayangkan terminal biasa, Anda ke terminal, Anda punya tujuan mau ke mana-mana dan sebagainya. Nanti ada satu tiket yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya tiket itu bisa digunakan kemana saja. Tiketnya yang luar biasa itu disebut dengan Sayyidul Istighfar. Jadi tiketnya istighfar, tapi tiket yang luar biasa disebut dengan Sayyidul Istighfar. Karena itu dalam pembahasan ini saya ingin ngajak bapak-bapak sambil ngalap berkah menguatkan janji Allah Subhanahu wa taala pada kita semua yang disampaikan oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kalau sore harinya dia ketemu dengan kematian, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Siapapun yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, kalau malam harinya dia bertemu dengan kematian, Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi kita akan memulai materi ini dengan mengajak kita semua membaca Sayyidul Istighfar. Seperti biasa, barangkali yang sudah bisa gak apa-apa, barang yang belum bisa jadi pasif. Ikutin saya ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dua kali lagi ya, biar lebih afdal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah membaca Sayyidul Istighfar tadi. Bapak-bapak yang Allah muliakan, jamaah subuh sekalian, taubat itu adalah kembali kepada keridhaan Allah. Di pertemuan awal di kuliah subuh sebelumnya sudah saya sampaikan tentang makna taubat. Kita yang oleh Allah itu dititipkan dalam rahim ibu kita, lahir dalam keadaan fitrah, bersih, dan seluruh aktivitas kita ketika lahir sampai dengan jelang akil balik ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan apapun yang dilakukan kita tidak dikenakan taklif. Taklif itu beban yang harus dipertanggungjawabkan. Kita laisal mukayyaf, bukan orang yang membawa tugas ketika kita lahir sampai dengan akil balik. Setelah akil balik dalam syariat Islam baru dihitung kita sebagai mukayyaf, sebagai orang yang kemudian ditaklif, yang harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kehidupan. Jadi kita fitrah, bersih. Tarikan kehidupan dunia, kebutuhan untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, cita-cita, kemudian juga godaan faktor eksternal, setan dan para pengikutnya membuat kita kadang-kadang mengotori diri kita dengan melakukan dosa, maksiat, kekufuran, bahkan mungkin kemusyrikan yang membuat Allah tidak ridho pada kita. Ketika kesadaran itu muncul, maka kita kemudian segera seharusnya kembali kepada Allah. Itulah sebetulnya yang disebut dengan taubat. Dan kita akan memulai perjalanan itu dengan menyadari bahwa kita yang fitrah, yang bersih ini sangat mungkin melakukan perbuatan kotor yang kemudian membuat rusak fitrah kita. Saking rusaknya mungkin sampai orang tidak lagi bisa merasakan bahwa ini perbuatan dosa, karena dia sudah menikmati perbuatan dosa itu, bahkan mungkin jadi prestasinya. Kan ada orang-orang tertentu yang bangga sekali berbuat dosa itu. Oh Pak Ustadz mau apalin atuh, majikan abdi mau apalin, mertua mau apalin, abdi kabogoh loba. Naon hebatnya. Ada orang-orang yang bangga dengan bisa punya prestasi seueur kabogoh dan sebagainya, zina di sana sini. Ada yang kemudian juga bangga dengan korupsi, akan apa mau apalin atau abdi mah senior, kumaha carana membuat anggaran itu bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka imah. Itu luar biasa. Nggak hafal. Jadi merasa hebat dengan itu. Apa? Karena dinikmati. Perbuatan dosanya dinikmati, jadi sarana memenuhi kebutuhannya. Dia bisa traktir banyak kawan-kawannya, dia bisa pesta barangkali tiap akhir pekan dan sebagainya, sehingga
dinikmati. Dan inilah yang membuat kita sulit untuk memulai perjalanan yang kemudian kita sebut dengan perjalanan spiritual. Karena yang dinikmati ya materialnya juga tidak bersih, tidak suci. Karena itu bersyukurlah Bapak-bapak yang Allah muliakan kalau semakin kesini hidup kita makin menikmati spiritualitas, menikmati salat berjamaah, menikmati baca Quran, menikmati kemudian mengikuti taklim seperti ini. Karena itu adalah ikhtiar serius untuk mengalihkan, bukan kemarin ngaji kita, menggeser sedikit demi sedikit kenikmatan material pada kenikmatan spiritual. Saya kutipkan sebuah pengalaman luar biasa yang dialami seorang imam besar. Kalau Anda ketik nama ini di Google akan muncul sekali bagaimana karya-karyanya, pengaruhnya dalam perkembangan keberagamaan. Nanti beliau itu jadi periwayat hadis, beliau jadi penyusun kitab-kitab tauhid akidah, beliau juga menyusun kitab-kitab akhlak. Nama besar Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, karena bukan sahabat dan sebagainya. Fudail bin Iyad ini masa lalunya sangat kelam. Dituliskan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiarul A'lam An-Nubala. Jadi kisah-kisah tentang orang-orang besar disusun oleh beliau supaya menginspirasi kita. Ada nama Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad ini asalnya adalah seorang, barangkali ya kalau bahasa kita, seorang pembegal, seorang garong, tapi garongnya individu. Saking kuatnya, hebatnya, dia tidak mau ngajak orang lain. Dia seorang garong yang kemudian reputasinya sampai usia 40 tahun dikenal sangat luas sebagai orang yang keji, jahat, tapi juga tidak pernah sakit, sehat. Sehingga para kafilah dagang yang sering dibegal itu kalau lewat satu tempat yang dikenal sebagai tempat di mana Fudail berada, itu mereka bisa memicu onta sekeras-kerasnya supaya bisa lari, atau ya sudah dengan terpaksa menyisihkan sebagian besar dari barang bawaannya daripada kemudian nyawa melayang dan sebagainya. Fudail bin Iyad satu waktu ketika dia sedang melakukan aktivitas pembegalannya, karena lama nggak ada orang lewat, dia kemudian jalan-jalan di sekitar tempat di mana dia nongkrong, dan dia mendengar ada rumah yang di rumah itu dalamnya ada orang membaca ayat Quran. Ayatnya ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Karena beliau orang Arab, Arabnya juga Jazirah Arabia, tempat di mana Nabi dan para sahabat beraktivitas, tempat di mana ayat-ayat ini pernah turun, beliau langsung paham dengan jelas. Ini garong kahot, begal akut, tapi kemudian mendengar bacaan Al-Quran, ayat ini sampai berhenti. Ayat ini masuk ke dalam benaknya, masuk ke dalam hatinya. Kalau bahasa Arabnya itu mu'athir, masuk, meresap, susah untuk kemudian hilang. Dan ayat ini bermakna alam ya'ni lilladzina amanu, apa belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman antah sya'qulubuhum, untuk hatinya bisa khusyuk li dzikrillah, dalam mengingat Allah. Ini pertanyaan besar bagi kita juga. Apa nggak pernah bisa gitu kita ikhtiarkan hati kita khusyuk zikrullah. Khusyuk nanti mikir mobil anyar, mobil, hayang ganti mobil. Kita Ustadz bening nu enggal teh nanti anu mobil listrik, dipikiran terus. Lihat lagi tabungannya, mahalnya kajian minjem. Itu bisa berhari-hari tuh. Kalau sudah lihat
pameran mobil itu kepikiran. Tapi nggak pernah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun nggak pernah dengan serius kita mikirkan bagaimana menggetarkan hati kita dengan mengingat Allah. Itu sholat biasa, karena itu biasa-biasa saja. Pendekatannya dengan Allah itu tidak pernah menggetarkan, karena tidak pernah datang waktunya dia dengan sengaja membuat hatinya qulubuhum tahsya, khusyuk, bergetar dengan mengingat Allah. Wa manazala minal haq, padahal Allah itu menurunkan seseorang dengan ayat Quran itu supaya dia bisa mendapatkan akses kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan menjadi seperti orang-orang yang masa lalu diberi kitab, para ahli kitab, di mana ketika kitab itu datang pada mereka menganggapnya sebagai pengetahuan yang kemudian bisa mereka manfaatkan untuk berargumen memenuhi keinginan hawa nafsunya. Sekarang gejala itu ada di kita. Bisa apal dalil, tapi digunakan untuk kepentingan sendiri. Ngeriung keluargana. Setelah orang tuanya meninggal, kemudian yang laki-laki bilang begini pada yang lain. Omatnya orang lalaki, cek Quran ge orang dua bagian. Kade yo ulah teu ngalaksanakeun Al-Qur'an. Ari urusan waris kudu make Quran, da manehna lalaki kudu kabagian. Ari ngurus kolotna keun dulurna nu awewe, sina ngurus bebeakan nepi ka gering nepi ka sebagainya. Inilah yang sekarang terjadi pada sebagian orang. Seperti pernah terjadi pada orang-orang yang diberi kitab masa lalu. Mereka gunakan bagaimana kitab-kitab masa lalu itu menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hati mereka. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Karena tidak pernah serius untuk melatih hatinya bisa khusyuk terhadap zikrullah, fatala alaihim, panjang sekali waktu berjalan bagi mereka, faqasat qulubuhum, dan hati mereka makin hari makin keras, makin sulit untuk bisa khusyuk dengan zikrullah. Untuk bisa khusyuk dengan zikrullah makin sulit. Wa katsiru minhum fasikun, sehingga mayoritas mereka yang menerima membaca ayat-ayat dari kitab suci itu fasikun, menjadi orang-orang fasik. Saya ketemu fenomena seperti ini, Bapak yang memuliakan. Ibu-ibu ngaji, baca wiridan, mau budak seperti ini. Budak namuih naik, astagfirullahaladzim, bari di palototan budakna bari kekal. Padahal zikir itu kata Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Harusnya menangkan hati. Ibu zikir bari molotot, astagfirullah dan sebagainya. Ini masalah besar. Ayat inilah yang membuat Fudail bin Iyad diam sejenak. 40 tahun ketika dia mendengar ayat ini. Dari usia belasan dia punya reputasi sebagai pembegal. Dia tercenung sampai kemudian dia merenung, ya sekian puluh tahun tidak pernah diupayakan untuk khusyuk, bisa bergetar, hatinya bergetar dengan ayat ini, sehingga saya tuliskan pernah sangat menggetarkan Fudail bin Iyad. Dan kemudian dia diam, kemudian dia bergumam dalam hatinya, sekarang ya Rabb, sekarang aku akan menyiapkan hatiku supaya bisa bergetar mengingat nama-Mu. Mungkin saja ya Bapak-bapak, ada banyak ayat Quran yang menggetarkan kita, sehingga ketika membacanya, mendengarnya, kita sampai pada kesimpulan, oh iya, harus nih sekarang saya lakukan. Dan berhenti ya. Ketika kemudian kafilah itu lewat, beberapa kafilah itu sampai berteriak pada kawan-kawannya, cepat segera sebelum ketemu dengan Fudail. Dia sampai merenung betapa takutnya orang lewat situ karena namanya, sementara dia tidak pernah takut pada Tuhannya yang bisa menghukumnya sedemikian mengerikan seperti dia dengar berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Karena informasi tentang siksa neraka itu kan sampai pada kita sejak kecil. Makin lama makin tidak menakutkan neraka. Kenapa? Karena tidak nampak dan tidak ada bukti empirik. Siapa yang pernah ke neraka? Tidak ada. Disebutnya juga dalam Al-Quran asatirul awwalin, dongeng tiba lagi. Can pernah aya buktina.
mana masieun ku neraka, sieun mah sangsara, sieun mah teu boga duit, sieun mah kan begitu, lebih menakutkan enggak punya duit ketimbang neraka. Karena itu hatinya tidak pernah bergetar dan lain sebagainya. Kata Fudail, orang bisa demikian takut dengan aku kok tidak takut dengan Allah yang luar biasa. Dan dalam ayat selanjutnya, ayat ke-17-nya, Allah menegaskan i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Ketahuilah oleh kalian semua wahai orang yang beriman. Karena ayatnya ditujukan pada orang beriman di awal. Annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Sesungguhnya Allah bisa menghidupkan bumi setelah bumi mati, kering, gersang dan tidak berdaya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Dan sungguh telah kami jelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan kami supaya kalian berpikir. La'allakum taqilun, gunakan akal. Dalam konteks penjelasan ulama tasawuf, ayat ini maknanya seperti ini. Ketahuilah oleh kalian orang-orang beriman, Allah bisa menghidupkan hati kalian yang mati, kering, gersang, tidak pernah tergetar dengan zikrullah, tidak pernah ada rasa dekat, rasa takjub, khusyuk dengan zikrullah. Setelah demikian lama memang tidak pernah dipelihara, tidak pernah disirami, tidak pernah dihidupkan. Setelah kemudian kalian memiliki kesadaran untuk mendekatkan diri pada Allah, la'allakum taqilun. Dan ini ajakan supaya menggunakan nalar. Karena sebetulnya kita akan sampai pada satu kesimpulan yang sama. Bisa kok kita melatih, menggetarkan hati kita asal ada usaha serius. Sama seperti generasi, barangkali mohon maaf ya, generasi sebagian bapak-bapak yang mungkin usianya di atas 70-an, ternyata nggak susah menggunakan smartphone gitu ya. Smartphone itu kan disebut telepon pintar, lengkap semua tentang banyak hal. Bisa tiap hari bisa ngakses YouTube, bisa ngakses banyak hal. Ternyata bisa, padahal headset itu diajarna teknologi itu teh. Itu kumahannya HP alus, teu bisa makena. Kabudakna teh kayak kan gitu. Ternyata bisa, da unggal poe. Seperti itulah hati kita bisa dihidupkan, bisa jadi tergetar, bisa jadi khusyuk karena Allah kalau dilatih setiap waktu. Yang muncul adalah latihannya tidak pernah setiap waktu, kali-kali Pak Ustaz. Kalau sedang sakit baru mungkin muncul, ya Allah sembuhkan saya. Kalau sedang terpuruk baru kemudian muncul, tapi tidak pernah dilatih serius. Karena itu kapan itu datang waktunya kalian serius untuk menghidupkan hati kalian? Fudail bin Iyad tobat dan kemudian dia tinggalkan tempat tinggalnya, kampungnya yang memberikan reputasi buruk. Dia pindah antara dua kota, Makkah dan Madinah, sehingga julukannya berubah jadi Abdul Haramain, hamba dua masjid suci. Jadi kalau tidak di Madinah, dia ada di Makkah. Di situ saja Masjidil Haram, Masjid Nabawi terus. Sehingga ngaji pada para ulama, ngaji pada ahli hadis, ahli fikih semua, sampai kemudian beliau pun menjadi Imamul Haramain. Jadi pemimpin dua tanah suci itu, dua masjid suci. Beliau jadi imam, jadi guru dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, saya lanjutkan materi kita. Ini Quran surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 16-17. Kalau ayat ini bisa menggetarkan Fudail bin Iyad, saya juga punya keyakinan insya Allah ayat ini juga bisa menggetarkan kita. Sehingga kemudian terbuka, termotivasi, dan muncullah komitmen ianya. Kudu loba deui ngaluangkeun waktu nih untuk kemudian melatih hati kita lebih peka, lebih sensitif. Ada, mohon maaf ya, ada bapak-bapak usianya sudah salah mungkin sudah di atas 70-an lah, 72, 73, yang sangat sensitif kalau lihat perempuan cantik. Aduh, Ustaz gelis bener. Astagfirullah. Ti jauh katingali. Geus 74 bahkan usianya.
Ti jauh katinggal teh mahasiswa gelis teh. Gelis Ustaz itu. Saya apa katinggal? Enggak apa-apa sih, itu kan normal. Tapi ari kanu kitu bisa sensitif cing atuh latih kana dikir sensitif. Astagfirullah, ieu mah astagfirullah di jalan oge nya. Duh nih gelisnya budaknya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Enggak, itu sensitif Pak. Saya gunakan istilah yang menyenangkan. Itu sensitivitas. Hanya mungkin pada tempat yang kurang pantas di usia 70-an mah. Saya usia 50-an, 53. Masih jelas Pak, tinggal nugelis itu jelas dari jauh tinggal. Tapi karena malu dengan status ustad yang tadi dituluikeun gitu. Tapi kalau bapak-bapak yang usianya di atas saya 70-an 80-an jawabannya dari yang usia sekian asa kacida. Kita lanjutkan. Dosa itu jamaah subuh yang Allah muliakan semestinya menggelisahkan jiwa. Ada alumni Akmil tahun 67 yang sedang ngaji dengan saya, ini sudah tahun kedua ngaji. Ada nama-nama besar lah. Ada mantan Pangdam Udayana, ada mantan Pangdam Siliwangi sebagainya. Ada satu yang sangat intens kalau nerangkan panjang. Kemudian selesai ngaji itu beliau WA saya karena ngajinya online. Beliau cerita begini, Ustadz, saya makin rajin bertobat, makin rajin dekat sama Allah sesuai dengan apa yang diajarkan guru-guru saya. Ternyata saya makin ketakutan dengan dosa-dosa masa lalu. Saya kutipkan ya pengakuan beliau kepada bapak-bapak. Ini hanya untuk penjelasan tanpa harus menyebut namanya. Beliau tuh pernah memerintahkan para prajuritnya untuk memasukkan para, katakanlah para pemberontak, para pembangkang itu dalam satu kontainer. Masukkan kunci dan kemudian ditenggelamkan di lautan. Anda bisa bayangkan? Dan beliau ketika menyampaikan itu sambil gemetar, sambil nangis. Narembongan Ustaz dosa teh. Makin abdi sujud, makin abdi istighfar, makin abdi deket, makin jelas. Ya Allah, kumaha? Bagaimana tebusan yang bisa saya lakukan di akhirat? Besar sekali dosa. Apakah salah tobat saya? Setiap saya bertobat, setiap itu pula makin ketakutan. Istilah beliau pada saya, narembongan dosa teh. Jadi makin terlihat. Tentu saya gunakan ini kepada menjelaskan pada beliau. Dosa itu kalau dilakukan kita orang beriman seharusnya memang menggelisahkan, ketakutan kita. Justru kalau ada orang bikin dosa seserian, gelo tuh jangan. Oh, Ustaz ku abi atuh. Ditipu si eta, teu apaleun. Bangga bikin dosa. Harus menggelisahkan. Saya kutipkan insyaallah informasinya. Manusia yang fitrah sejak lahir pada dasarnya akan merasakan kegelisahan ketika berbuat dosa. Guilty feeling, ada perasaan bersalah. Semakin banyak dosa dilakukan, semakin besar kegelisahan yang diderita jiwanya, termasuk si pendosa itu bisa demikian putus asa. Ya Allah, kok banyak dosa teh. Dia ikut katakan reunian di SD, Allah baheula maledo guru, misalkan gitu ya. Dia reunian di SMP, aduh darmaji di kantin, misalkan gitu ya. Pasnya dia kemudian reuni SMA, aduh baheula bobogohan yang itu ieu di dia mojokna. Di semua tempat yang dia kunjungi dia jadi ingat dengan dosanya. Kan bisa frustrasi orang. Aduh ya Allah. Dosa itu semestinya menggelisahkan jiwa. Sehingga turunlah ayat Quran karena pada Nabi orang datang dengan kegelisahan luar biasa dengan dosa-dosanya. Turunlah ayat Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sampaikan oleh engkau Muhammad, wahai hamba-hambaku yang pernah melakukan dosa yang melampaui batas-batas kewajaran, saking banyaknya dosanya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan kebaikan Allah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya, apapun jenisnya, kapanpun dilakukan. Allah bersumpah akan mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan gimana caranya supaya kita bisa diampuni dosa? Ayatnya melanjutkan, wa anibu ila rabbikum. Segera kalian bertobat kembali kepada Tuhan kalian. Wa aslimu, pasrahkan diri kalian. Jangan lagi lakukan perbuatan buruk tadi. Min qabli ayyatiyakumul adabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian siksaan yang kalian tidak lagi mendapat pertolongan, karena siksaan datang ketika sedang berbuat dosa. Wa anibu, segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita mengenal istilah yang tadi disampaikan oleh para ulama, ini makom, tempat terminal di mana kita memulai perjalanan untuk jadi orang yang dekat pada Allah. Awal perjalanan itu terminalnya disebut dengan taubat. Wa anibu ila rabbikum, segera kembali kepada Tuhan kalian. Ini Quran surat Az-Zumar ayat 53-54. Jadi pernah banyak sahabat mengalami kegelisahan luar biasa. Tidak cuma orang-orang masa kini karena perbuatan dosa di masa lalu. Di antara contoh sahabat yang sangat menyesali dosanya adalah Umar bin Khattab. Sahabat itu menyaksikan bapak-bapak di masjid setelah sholat kan wiridan. Umar itu bisa nangis sesenggukan keras sehingga semua orang kaget, nangis. Satu waktu bisa ketemu sedang ketawa-ketawa, setelah sholat itu ketawa, tapi kemudian nangis. Satu waktu sebaliknya, sampai orang penasaran, apa yang terjadi dengan engkau ya Umar? Kata Umar, aku ingat betapa bodohnya diriku. Aku bikin Tuhan supaya tenang dalam perjalanan. Tuhan dibikin dari terigu, dari tepung dibikin. Dalam bentuk Tuhan disembah, dibawa dibekal meh salamat di jalan. Di jalan kelaparan, Tuhan mohon maaf leungeunna potong kedah. Kata Umar bin Khattab, bayangkan kita bawa roti. Kemudian perjalanan lagi, lapar keneh, potongkeun sirahna, potongkeun sukuna. Tuhan tuh habis dimakan oleh penciptanya. Sehingga begitu dia Islam, dia seserian. Sebelum pisannya orang teh, ya Allah, ketawa sendiri dia. Terus apa yang bikin engkau menangis? Aku punya anak perempuan cantik, dan ketika lahir aku dipermalukan, akan segera aku kubur, tapi istriku menangis melarangku. Biarkanlah sebentar, biar dia merasakan indahnya kasih sayang orang tuanya. Jadi aku biarkan. Ternyata tumbuh makin besar, suaranya makin lantang, ucapannya makin terngiang-ngiang, aku makin dipermalukan. Satu waktu ku ajak anak perempuanku itu ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian tanpa sepengetahuan istriku. Dan anakku kemudian nanya, mau kemana Abi? Jalan-jalan ya? Aku gak jawab, dibawa ke tengah padang pasir, aku gali. Dan kemudian anakku bertanya, kenapa Abi digali seperti kuburan? Aku gak ngomong. Kuturunkan anakku ke dalam lubang itu dan kemudian tanya, Abi aku mau dikubur ya? Aku kuburkan dia hidup-hidup. Nangis berhari-hari setiap dia ingat itu. Karena itu menggetarkan banyak orang, bisa menggelisahkan dosa itu. Kalau kita berbuat dosa tidak gelisah, ada yang salah tuh dengan fitrah kita. Sampai dosa dinikmati, harus menggelisah. Karena itu penjelasannya, saya kutipkan hadis Nabi SAW tentang kebaikan dan dosa. Sehingga kita sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa dosa harusnya menggetarkan dan kebaikan harusnya menenangkan. An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu an qala sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali'a alaihin nas. Kata sahabat Nawas, aku pernah bertanya kepada Rasul tentang al-bir, kebaikan, dan al-ithm, dosa. Rasul menjawab, kebaikan itu adalah perilaku yang baik, akhlak mulia. Sementara dosa adalah apa yang membuat mahaka fi sadrik, menggelisahkan dalam dadamu, wa karihta ayyatali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka, engkau benci diketahui perbuatanmu oleh orang lain.
Jadi kalau kemudian ada orang tapi melakukan dosa tenang, kamu terang-terangan, ini masalah besar. Mungkin ada hese untuk taubatnya dan sebagainya. Bersyukurlah jemaah suku sekalian kalau kita masih bisa gelisah ketika melakukan dosa-dosa kecil saja. Bisa gelisah. Apalagi dosa-dosa besar, mudah-mudahan tidak kita lakukan. Dan kalau kemudian pertanyaan bagaimana segera bertobat itu, ini akhir dari ngaji kita. Saya kutipkan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidaklah kami Allah mengutus sebelum engkau Muhammad untuk membimbing umat-umat yang melakukan perbuatan dosa, melanggar fitrah, mengotori dirinya, illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali para laki-laki yang kami berikan petunjuk wahyu kepada mereka. Jadi para nabi turun membimbing manusia supaya dia bisa bertobat, supaya meninggalkan perbuatan dosa sepanjang kehidupan. Setelah para nabi tiada, apa yang terjadi? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka engkau perintahkan umatmu, tanyakan kepada orang-orang yang berpengalaman, yang punya kompetensi keilmuan, bisa membimbing kalian untuk bertemu dengan hidayah, untuk bisa bertobat dengan baik. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Kalau sudah tahu berarti fungsinya jadi membimbing. Kalau tidak tahu dia jadi petanya. Sehingga ada hadis Nabi menyebutkan begini, kun aliman, jadilah kalian orang alim yang memberikan pengetahuan, mengajarkan banyak orang. Au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar. Saya mah jadi belajar karena tidak tahu, supaya banyak pengetahuan saya belajar. Au mustami'an, atau jadi orang yang ikut mendengarkan. Dengarkan sajalah, saya biar bisa dapat akses dan sebagainya. Au muhibban, atau jadi orang yang mencintai proses orang ngajar, proses orang belajar, kemudian orang-orang yang jadi pendengar. Wala takun khamisan, kata Nabi, jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Teu jadi nu ngajar, teu jadi nu diajar, tidak jadi pendengar, tidak jadi pecinta aktivitas taklim, ngan ngadon ngomongkeun, nu ngaji ge bari sare lah eta mah. Percuma. Anu daratang ngaji oge ngomongkeun batur dan sebagainya. Jangan jadi yang kelima. Anda pilih satu di antara empat tadi. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Ini kuliah kita tentang taubat di awal. Enggak tahu apakah nanti besok minggu depan masih taubat dan sebagainya, tapi targetnya Bapak-bapak mudah-mudahan dalam tahun 2023 ini kita bisa ngaji tentang lebih terstruktur tentang perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menyampaikan pertanyaan, masukan, atau mungkin mau menyampaikan sharing dan sebagainya, mangga. Kalau tidak ada kita tutup ya ngaji kita. Mudah-mudahan manfaat. Sudah jam sudah bersama. Waktunya jadi terbatas, saya lupa juga ya. Mudah-mudahan manfaat. Nanti saja saya lupa punten. Insya Allah nanti boleh nanyakan ke saya di minggu depannya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.